Aku tidak pernah menyangka akhir pekan itu akan mengubah hidupku. Semua berawal dari keputusan yang tampaknya sederhana. Perjalanan motor ke arah pedalaman, sekadar menjauh sejenak dari hiruk-pikuk pekerjaan dan rutinitas. Dino yang mengusulkannya temanku. Sejak kuliah, tipikal pria yang selalu ingin mencoba tempat terpencil, yang katanya lebih asli dan bersih dari sentuhan dunia modern. Jalan yang kami tempuh bukan jalur wisata biasa. Kami mengikuti jejak dari peta lusuh yang Dino temukan di forum lama. Semacam blog pribadi yang sudah tidak aktif. Jalannya menanjak, berkelok tajam, melewati perbukitan kecil yang dipenuhi kabut, dan sesekali kami harus berhenti hanya untuk memastikan kami masih di jalur yang sama. Tak ada sinyal, tak ada papan petunjuk, hanya udara dingin yang makin menusuk, dan pepohonan yang berdiri rapat, seperti menyembunyikan sesuatu di balik batang betangnia yang tua dan berlumut. Mesin motor mengerang di tanjakan terakhir sebelum kami mencapai dataran tinggi yang cukup lapang. Di sana, kami memutuskan untuk istirahat. Kabut menggantung rendah, menyelimuti kami dengan bisikan halusnya. Angin hanya sesekali bergerak, tapi membawa aroma tanah basah yang aneh, tidak seperti biasanya. Dino tertawa ringan. Katanya suasananya cocok untuk cerita horor. Aku hanya tersenyum. Tapi entah kenapa dadaku terasa berat. Ada sesuatu yang tidak bisa kutunjukkan dengan logika, tapi terasa menggeliat di bawah kulit. Kami tiba di sebuah penginapan tua menjelang maghrib. Bangunannya dari kayu, catnya mengelupas, dan jendelanya sebagian tertutup kain putih setengah robek. Meski begitu, pemiliknya menyambut kami dengan ramah. Ia tampak lelah dan tua, tapi matanya awas, seolah menilai kami sejak kali pertama melangkah masuk. Ketika kami bertanya soal makanan khas desa ini, pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela yang menghadap ke hutan, lalu menyebut sebuah nama pelan, nyaris seperti gumaman. Coba sotonya. Tapi kalau kalian mau, datanglah pagi-pagi. Hanya buka sebentar, dekat jalan kecil yang tembus ke kebun tua. Cari pohon pinus yang berdiri sendiri. Aku dan Dino saling berpandangan. Sotonya, jalan kecil, kebun tua. Tapi kami terlalu lelah untuk membantah. Dino tampak antusias, seperti menemukan harta karun tersembunyi. Aku, sebaliknya, merasa tubuhku semakin dingin meski kami sudah di dalam ruangan. Malam itu aku sulit tidur. Jendela kamarku menghadap ke jalan setapak, dan entah kenapa aku merasa ada seseorang berdiri di luar sana. Bukan sekadar perasaan, tapi seperti tatapan yang menembus dari balik kabut, dan suara sangat pelan, hampir seperti bunyi langkah, tapi terlalu ringan untuk manusia. Kupikir mungkin aku hanya lelah, atau mungkin tubuhku sedang berusaha memperingatkanku akan sesuatu yang belum bisa ku mengerti. Sesuatu yang menunggu kami di balik jalan kecil itu, di antara pohon-pohon tua, di tempat di mana soto panas disajikan tanpa nama dan tanpa suara. Pagi itu, hawa di luar penginapan terasa ganjil. Udara memang dingin seperti biasa di dataran tinggi, tapi ada rasa lembab yang menempel di kulit. Bukan embun, bukan kabut, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih berat. Seolah udara itu sudah terlalu lama diam dan hanya menunggu sesuatu membangunkannya. Dino sudah bersiap sejak subuh. Ia tidak sabar ingin mencicipi soto yang disebat-sebat pemilik penginapan semalam. Katanya, rasanya tak ada yang bisa menandingi, bahkan dibandingkan dengan makanan kota manapun. Tapi ia mengulang pesan yang sama seperti malam sebelumnya. Datanglah pagi. Sebelum kabut menghilang, kami tidak diberi alamat, tak ada papan nama, bahkan tak ada petunjuk jalan. Hanya satu arahan, temukan jalan setapak di belakang kebun tua, lalu cari pohon pinus yang berdiri sendiri. Di sanalah, katanya, warung itu berdiri. Aku tak habis pikir, bagaimana sebuah tempat bisa dikenal karena makanan, tapi tak pernah ada yang menulisnya di peta, atau sekadar menaruh pelang kecil di pinggir jalan. Tapi Dino seperti tersihir. Ia justru menyukai teka-tekinya. Katanya ini seperti perburuan kuliner rahasia yang akan jadi cerita paling menarik. Kami berjalan kaki keluar penginapan, menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun. Kabut turun rendah, mengembunikan pandangan kami ke segala arah. Rasanya seperti berjalan di antara dua dunia yang bisa tiba-tiba berubah kapan saja.
Di balik kebun tua yang ditumbuhi pohon kopi dan perdu liar, kami menemukan jalan tanah yang sempit, nyaris seperti tak pernah dilewati siapapun. Dahan-dahan pohon membentuk lengkung seperti gerbang alami, dan satu pohon pinus besar berdiri sendiri di ujungnya. Batangnya lurus menjulang, kulitnya mengelupas seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Di bawah pohon itulah kami melihatnya. Sebuah bangunan kecil, hampir tak terlihat dari kejauhan. Dindingnya dari papan kayu tua yang sudah berubah warna. Atap sengnya penuh karat dan dedaunan kering. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada suara, hanya aroma samar yang terbawa angin. Bukan bau masakan, tapi bau seperti abu basah yang dicampur. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Sedikit hangus, sedikit manis, sedikit amis. Warung itu berdiri sendirian, seperti bagian dari hutan yang memilih menjadi bangunan. Tidak ada jalan masuk yang jelas, hanya tanah yang diinjak berulang kali membentuk jalur samar. Deno melangkah tanpa ragu. Aku, sebaliknya, merasa ada sesuatu yang menarikku untuk berbalik. Tapi aku terus berjalan, bukan karena ingin, tapi karena rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takutku untuk saat itu. Kami berdiri di depan warung, dan pintunya terbuka perlahan, seolah tahu kami akan datang. Di dalamnya, ada seorang pria tua duduk membelakangi kami. Bahunya membungkuk, gerakannya lambat, seperti menunggu sesuatu sejak lama. Di hadapannya, sebuah panci besar berdiri di atas tungku bara yang redup. Tidak ada menu, tidak ada harga, hanya satu mangkuk, satu panci, satu aroma, dan satu perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku, bahwa tempat ini tidak pernah dimaksudkan untuk sekadar menjual makanan. Tempat ini menunggu sesuatu atau seseorang, dan mungkin itu adalah kami. Jalan yang kami tempuh berubah drastis setelah melewati kebun tua. Aspal berakhir, digantikan tanah liat yang mengeras dan penuh beta-beta kecil yang mengganggu keseimbangan motor. Dedaunan dari pohon-pohon tinggi membentuk kanopi alami yang menutupi langit, menjadikan cahaya pagi hanya sesekali menetes lewat celah, seperti saringan kabut menggantung di antara batang pohon, mengalir lambat seperti sesuatu yang hidup dan mengamati. Udara menjadi lebih dingin, tapi bukan dingin biasa, dingin yang mengandung diam, dingin yang membawa bisu. Motor kami yang sejak tadi melaju cukup kencang, perlahan terasa seperti kehilangan tenaganya. Bukan karena mesinnya, karena tak ada suara aneh atau getaran mencurigakan, tapi ban seolah kehilangan daya dorong, seperti tanah tak lagi ingin dilewati. Seperti ada lapisan tak kasat mata yang menahan roda, menolak kehadiran kami. Dino sempat menoleh, wajahnya masih bersemangat, tapi aku tahu dia juga merasakannya. Tangan kirinya menepuk setang, mungkin berharap motor kembali melaju normal. Tapi tak ada perubahan. Kami harus mengurangi kecepatan hingga hampir pelan, seperti berjalan. Saat itu, aku sadar, tak ada suara burung, tak ada serangga, tak ada hembusan angin, hanya suara deru mesin yang dipaksa hidup di antara keheningan yang terlalu padat, terlalu sempurna. Setiap meter yang kami tempuh terasa seperti menyusup ke tempat yang bukan untuk manusia. Jalan itu tidak membelok tajam atau menanjak curam, tapi menurun halus, seperti menuntun kami masuk perlahan ke sesuatu yang tidak ingin segera kami sadari. Heningnya bukan hening biasa, bukan keheningan karena alam, tapi keheningan seperti setelah jeritan besar yang ditelan tanah. Aku mulai merasa aneh. Tubuhku masih hangat, tapi jantungku berdetak pelan, seperti ditekan oleh udara itu sendiri. Ada sensasi tak masuk akal di dalam dadaku, semacam kekosongan yang bukan milikku, tapi tiba-tiba berdiam di sana, seolah aku sedang dibersihkan, bukan secara suci, tapi dikosongkan dari dalam. Jalanan terus memanjang, dan kami tak melihat ujung, hanya pohon dan kabut. Tapi di tengge-tengge itu, ada satu momen yang membuat bulu kuduku tegak. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan, bukan bayangan pohon atau ranting, tapi seperti seseorang berdiri diam di balik batang besar, tinggi, tegap, tanpa. Saat aku menoleh sepenuhnya, bayangan itu menghilang, tapi kesan bahwa aku baru saja dilihat dari jarak sangat dekat tidak hilang. Rasanya masih menempel di kulit leherku, seperti embun dingin yang tak bisa diseka.
Aku ingin bicara, tapi mulutku kering. Dino tak berkata apa-apa juga, hanya melajukan motornya perlahan. Seperti tahu, jika kita berhenti di tengah jalan ini, kita tak akan bisa melanjutkan lagi. Kami terus melaju. Keheningan terasa menebal, tak ada yang mengikuti kami secara fisik. Tapi aku yakin, kami sudah terpantau. Mungkin sejak belokan pertama, mungkin sejak kami mendengar nama soto itu, dan saat kami akhirnya melihat bangunan kecil itu dari kejauhan separuh tertutup kabut dan daun jatuh, aku tahu. Jalan ini bukan jalan pulang. Ini adalah jalan masuk. Bangunan itu nyaris tak terlihat. Dory K. Hanya setelah kami benar-benar dekat, barulah bentuknya perlahan terungkap dari balik kabut sebuah rumah kayu tua, pendek, dengan dinding yang mengelupas dan atap berlumut hijau gelap. Tak ada papan nama, tak ada petunjuk, tapi entah mengapa, kami tahu, inilah tempatnya. Halaman depannya, hanya tanah keras yang penuh daun kering. Di sebelah kiri, berdiri bangku panjang dari kayu mentah yang mulai lapuk, seperti sudah lama tak dipakai. Di kanan, ada papan reot, tergantung miring di tali tua yang terikat ke paku karatan. Tulisan di atasnya entah sudah hilang dimakan cuaca, atau memang tak pernah ada. Aku dan Dino mematikan motor dan turun. Tak satu suara pun terdengar selain bunyi ranting kering yang patah di bawah sepatu kami. Bangunan itu tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi sebelum kami sempat membuka mulut atau melangkah lebih dekat, pintunya terbuka perlahan. Nyaris tanpa suara, di ambangnya berdiri seorang pria tua kurus, tinggi, dengan wajah yang seperti diukir dari kayu tua, penuh lekuk, keriput dalam, dan sorot mata yang kelam tapi tajam. Ia mengenakan baju lusuh berwarna coklat tanah yang warnanya hampir menyatu dengan dinding rumah. Rambutnya putih dan panjang, digerai acak-acakan, seperti tak pernah disisir. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya berdiri memandang kami seperti seseorang yang sudah tahu kami akan datang. Matanya menatap lurus, bukan ke wajah, tapi seolah menembus dada membaca isi di dalam. Kami saling melirik sebentar. Ada dorongan kecil untuk mundur, tapi kaki kami seperti terpaku. Pria tua itu akhirnya memberi isyarat kecil dengan tangan pelan, lambat, nyaris seperti gerakan bayangan di air tenang. Ea tek bikara, tapi gerakannya jelas. Masuklah. Interior rumah makan itu bahkan lebih aneh daripada luarnya. Begitu kami melangkah masuk, suhu menurun drastis, udara di dalam lebih lembab, dan aroma yang tak bisa dijelaskan langsung menyeruak, bukan busuk, bukan sedap, tapi seperti aroma tanah lama, asap kayu, dan sesuatu yang asing, sesuatu yang seharusnya tidak dimasak. Ruangan itu hanya terdiri dari satu meja panjang dan 3 kursi kecil. Dindingnya dipenuhi coretan pudar yang tak kami mengerti. Ada semacam kain hitam menggantung di satu sudut, menutupi rak tua yang tak terlihat isinya. Tak ada menu, tak ada peralatan makan, hanya satu panci besar di atas tungku yang menyala pelan dengan bara merah. Asap tipis menguar dari dalamnya, mengambang perlahan seperti kabut di luar. Pria tua itu berjalan menuju tungku, mengambil mangkuk dari rak bawah, lalu menciduk soto dari panci. Gerakannya tenang, terlalu tenang, seperti sudah melakukan ini 1000 kali. Ia meletakkan 2 mangkuk di atas meja tanpa suara, tanpa tatapan, lalu berdiri mundur ke beang-beang sudut ruangan. Kami duduk, hampir otomatis. Panas dari mangkuk naik pelan, mengeluarkan aroma rempah yang dalam, namun ada sesuatu yang tidak cocok. Aroma itu seperti mencoba meniru soto biasa, tapi terlalu pekat, terlalu tajam, seperti diseduh dari kenangan yang tidak pantas dikenang. Dino menatapku, seolah menunggu aku menyuap lebih dulu, tapi tanganku gemetar. Sendok terasa berat, dan dari ujung mataku, aku melihat bayangan pria tua itu masih berdiri di sana. Diam, mengawasi, atau menunggu. Kami sudah duduk, mangkuk sudah terhidang, dan entah mengapa, menolak makanan itu terasa seperti kesalahan yang tak bisa dibetulkan. Kami tidak mengatakan apapun sejak duduk. Suara di dalam rumah kayu itu seperti ditelan oleh dindingnya sendiri. Bahkan nafas kami terdengar terlalu keras, terlalu nyata. Tapi pria tua itu tidak tampak terganggu. Ia bergerak perlahan, mengangkat satu mangkuk besar berisi soto dari atas tungku, lalu menuangkannya ke dalam 2 mangkuk kecil,
yang tampak seperti terbuat dari tembikar usang. Tidak ada uap panas yang naik dari makanan itu. Meski kami yakin, ia baru saja diambil dari api. Tanpa bicara, ia meletakkan satu persatu di hadapan kami. Sendok kayu tua ikut disisipkan, penuh noda gelap di bagian pegangannya. Ia tidak bertanya apakah kami lapar, tidak menawarkan minum, tidak menunggu jawaban. Ia hanya kembali berdiri di ujung ruangan, tepat di sisi kain hitam yang menggantung di dinding, lalu menatap kami dengan cara yang sulit dijelaskan. Tatapan itu kosong, tapi bukan tanpa isi lebih, seperti kekosongan yang sedang menilai. Dalam diamnya, ada tekanan yang menusuk, seolah seluruh ruangan memaksa kami untuk segera makan, agar sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi. Aku mencoba fokus pada mangkuk di hadapanku. Isi sotonya tampak biasa. Kuah bening kehijauan potongan daging kecil, sayuran samar, dan taburan yang sulit diidentifikasi. Tapi warnanya terlalu pekat untuk kuah bening. Terlalu hijau, terlalu dalam, nyaris seperti cairan dari lumut yang ditumbuk halus. Aku mengangkat sendok, tanganku dingin. Di seberang meja, Dino juga mulai menyendok, tapi gerakannya ragu. Iya emang, sesendok kecoa, mendekatkannya ke hidung. Lalu mengernyit, matanya sekilas melirikku, lalu kembali pada pria tua yang masih diam. Mata kami bertemu, dan saat itu aku menyadari sesuatu. Pria itu tidak sekadar menatap, ia mengamati dengan cara yang lapar, bukan lapar pada makanan, tapi pada reaksi kami. Aku mencoba menyuap sedikit, hanya setetes. Rasanya sulit dijelaskan, bukan tak enak, tapi asing, seperti makanan yang bukan dari dunia ini. Ada rasa pahit samar di belakang lidah, dan aroma yang tersangkut di hidung seperti asap kemenyan yang membatu. Lidahku terasa kesemutan, bukan karena panas, tapi seperti tersentuh logam karatan yang sudah lama terkubur. Dino meneguk lebih banyak dari yang seharusnya. Wajahnya menegang, tapi ia tetap diam, hanya menatap ke bawah. Sendoknya berhenti di atas mangkuk. Seketika, aku merasa udara di ruangan itu berubah lebih berat, lebih tebal. Dinding terasa lebih dekat, dan cahaya yang masuk dari selapapan mulai memudar perlahan. Aku melirik ke sudut ruangan. Pria tua itu masih di sana, tapi kali ini ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang menyeratkan sesuatu telah dimulai dan tak bisa dihentikan. Kami sudah duduk, kami sudah kami sudah melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Aku menatap mangkuk itu lebih lama dari yang seharusnya. Kuahnya terlalu kental untuk soto biasa. Warnanya bukan kuning cerah seperti kunyit, melainkan kuning keemasan dengan kilau samar seperti minyak yang disiram cahaya bulan. Aromanya menyesatkan nada wangi bunga yang tidak kukenal, manis dan menusuk, bercampur dengan bau daging yang tidak menyerupai apapun yang pernah kumakan. Dino sudah menyendok dengan cepat, suap demi suap, seperti orang yang sudah menahan lapar seharian. Tidak ada ekspresi aneh di wajahnya, hanya tatapan kosong yang tiba-tiba muncul setelah suapan ketiga. Ia berhenti bicara sejak tadi, dan kini seperti terserap sepenuhnya oleh makanan itu. Aku mencoba menahan diri, tapi ada tekanan yang tak terlihat, seperti seluruh udara di ruangan ini berbisik agar aku ikut melahapnya. Aku menyerah, mencicip setetes kuah itu, dan tubuhku langsung memberontak. Ada sensasi dingin yang menjalar dari perut ke tenggorokan, seperti ditelan air sungai tua yang terlalu lama mengalir dalam sunyi. Rasanya bukan sekadar aneh, rasanya seperti kenangan buruk yang dicairkan dan disuapkan paksa dalam beberapa detik. Penglihatanku berubah. Dinding rumah makan itu tampak bergetar perlahan, seperti kulit kayu yang mencoba lepas dari rangkanya. Cahaya dari celah papan menyempit, dan udara mendadak bau tanah basah. Aroma soto itu kini menempel di ubun-ubun kepalaku, seperti wewangian yang tidak bisa dicuci, tidak bisa dibilas. Aku ingin berhenti, tapi sendokku sudah kembali menyentuh kuah. Dino mulai menggigil, tapi bukan karena dingin. Ia masih makan, tapi tangannya gemetar. Matanya mulai merah, dan urat di lehernya menegang, seolah tubuhnya menolak makanan itu. Tapi mulutnya tidak bisa berhenti. Aku mencoba bicara, tapi suaraku terdengar pelan, seperti dibungkam oleh ruang.
Lidahku berat, tenggorokanku kaku, dan di seberang meja, pria tua itu masih diam. Tapi kini wajahnya berubah, kulitnya seperti menegang, lebih terang dari sebelumnya. Matanya bukan lagi kosong, ada kilatan aneh di dalamnya, seperti kepuasan. Aku menyeka keringat dari leher, tapi yang kutemukan di tangan adalah cairan lengket berwarna kecoklatan. Bukan keringat, bukan air, tapi darah yang sudah lama mengering. Aku ingin berdiri, pergi, berlari keluar. Tapi kursi di bawahku seperti menahan tubuhku. Lantai seperti menjadi bagian dari kaki. Kami sudah menjadi satu bagian dari tempat itu. Seolah sejak suapan pertama, kami tidak lagi pengunjung. Kami adalah bagian dari hidangan itu. Aku mulai memperhatikan lebih saksama sekeliling ruangan. Di sudut-sudut gelap rumah makan itu, ada beberapa kursi kayu panjang yang tampak seperti sedang dipakai sedikit terdorong ke belakang. Ada bekas duduk yang samar di debunya, dan di hadapannya, mangkuk-mangkuk yang masih mengepulkan uap tipis, sendok, tergeletak di atas lantai. Seperti baru saja jatuh dari tangan seseorang, tapi tak ada siapapun. Suasana menjadi lebih pengap, bukan hanya karena udara yang terlalu diam, melainkan karena bisikan samar yang entah datang dari mana. Seolah ada percakapan dalam bahasa yang tak ku mengerti, berdengung dari balik dinding atau dari celah lantai kayu. Aku menoleh ke Dino. Ia masih duduk diam, tapi kini wajahnya kehilangan warna. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan, ke arah salah satu kursi kosong itu. Seolah ia sedang melihat sesuatu atau seseorang. Aku mengikuti arah pandangnya. Di atas piring di sana ada sepotong tangan kecil, tidak utuh, tapi jelas bukan daging. Jari-jarinya masih menggenggam sendok, meski sudah membiru. Tapi anehnya, tak ada bau busuk, justru bau soto semakin menyengat, seakan tubuh kami dipaksa untuk mengabaikan logika demi rasa. Aku memalingkan wajah, menahan mual, tapi mataku menangkap lebih banyak keanehan. Kursi-kursi yang tadinya tampak kosong, kini mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaan. Ada sandal lusuh di bawah meja, ada syal merah tergantung di sandaran bangku. Bahkan aku bisa mendengar suara sendok menyentuh mangkuk, padahal tak ada tangan yang terlihat mengangkatnya. Rasa tak nyaman menjalar seperti benang halus yang mengikat dadaku. Aku tahu ada yang salah. Tempat ini tidak hanya sunyi, ia seperti ruang tunggu dari sesuatu yang lebih kelam. Mungkin bukan rumah makan, mungkin bukan tempat manusia. Aku mencoba berdiri, tapi lututku berat, seolah tempat ini tak mau kami pergi. Di belakangku, pria tua itu masih berdiri, tak bergerak, tak bicara. Tapi entah sejak kapan, kini mulutnya tersenyum. Senyuman yang terlalu panjang untuk wajah biasa. Dan pada saat itulah, aku sadar. Mungkin kursi-kursi itu memang tidak kosong, mungkin mereka hanya belum selesai makan. Setelah merasa tak tahan lagi dengan suasana di ruang makan, aku melangkah pelan ke arah tirai yang membatasi dapur dari ruang utama. Suara pelan langkah kakiku terdengar menyatu dengan hening yang mencekam. Kupingku menangkap suara gemerisik halus, tapi saat kulirik, yang kutemukan hanya bayangan gelap tak berwujud. Aku mengendap ke balik tirai itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keganjilan di tempat ini. Namun yang kutemukan malah membuat darahku membeku. Dapur itu tidak seperti yang kupikirkan. Tidak ada tungku api yang menyala, tak ada kuali yang mendidih, tak ada alat memasak yang lazim. Hanya ruang gelap dengan lantai tanah berdebu, basah dan berbau amis. Udara lembab itu terasa seperti menggerogoti tulang di sadit sana. Aku melihat genangan cairan pekat berwarna hitam kecoklatan yang berkilauan, seperti minyak, tapi baunya lebih seperti darah basi. Entah dari mana asalnya, bau itu menusuk hidung dan menusuk ingatan. Suara-suara samar kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, ada bisikan yang berulang-ulang, seperti mantra atau doa yang terputus. Lalu aku melihatnya, sebuah ukiran tua di dinding, berupa gambar sosok manusia, dengan mulut terbuka lebar. Dan dari dalam mulut itu, mengalir sesuatu seperti cairan hitam ke bawah. Ukiran itu terasa hidup. Sesaat aku merasakan udara dingin yang menusuk, seolah ruangan itu bernafas, dan menunggu sesuatu. Aku melangkah mundur pelan, tapi langkahku terhenti. Di bawah lantai tanah yang berlubang, mataku menangkap sesuatu bergerak perlahan seperti makhluk kecil.
tapi terlalu cepat dan kabur untuk dikenali. Aku merasakan tatapan yang tak terlihat menembus punggungku. Aku tahu, aku sudah terlalu dalam masuk ke dalam rumah makan ini. Dan dapur tanpa api itu bukanlah tempat memasak biasa. Ia adalah tempat ritual, tempat yang memakan sesuatu, dan kami adalah makanannya. Kami meninggalkan rumah makan itu dengan langkah tergesa. Meski udara malam sudah semakin dingin dan berat, tapi anehnya, Dino tetap ceria, bahkan terlihat sangat puas. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus mengulang-ulang pujian tentang soto itu. Suaranya penuh semangat, seperti orang yang baru menemukan harta karun. Gila, rasa sotonya itu susah gue lupain. Lain dari yang pernah kita coba, katanya sambil tersenyum lebar. Aku hanya diam, lidahku masih terasa getir. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di sana, bukan hanya rasa, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Mataku terus melirik ke arah Dino, yang kini mulai menatap kosong ke depan. Tanpa sadar, aku merasakan ada sesuatu yang salah. Seperti dia mulai kecanduan bukan cuma pada rasa, tapi pada sesuatu yang tak bisa kulihat. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya, dan aku melihat ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang bukan dirinya. Aku mencoba berbicara pelan, mengajak dia bicara tentang tempat itu, tapi suaraku seolah tenggelam dalam kesunyian di antara kami. Aku tahu, ini bukan sekadar makanan. Sesuatu yang berbahaya sudah mulai merasuk ke dalam dirinya. Dan aku merasa takut, karena aku tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dino, yang biasanya tenang, mulai bergolak dalam tidur. Ia mengigau, suaranya pelan, tapi jelas, menyebut-nyebut kata soto berulang-ulang dengan nada tak wajar. Kadang, suaranya berubah menjadi panggilan, seperti seseorang memanggilnya dari balik kegelapan hutan. Dino, ayo ke sini. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang berkeringat dingin. Matanya terpejam, tapi tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya, sesuatu yang aku tak bisa pahami. Terkadang, ia menjerit pelan, seolah mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat. Aku merasa rumah itu penuh dengan bayang-bayang yang mengintai, dan malam itu jadi saksi bisu dari ketakutan yang perlahan merayap masuk di luar jendela. Angin berdesir pelan, membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, malam itu bukan malam yang sunyi. Ada sesuatu yang menunggu di kegelapan, dan aku takut sesuatu itu telah memilih Dino sebagai mangsanya. Beberapa hari setelah malam itu, aku mulai melihat perubahan pada Dino. Dia yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam dan melamun. Matanya sering kosong, menatap jauh seolah ada sesuatu yang menarik pikirannya ke tempat lain. Tempat yang tak bisa aku ikuti selera makannya. Hilang, kecuali ketika membicarakan soto itu. Setiap kali kata soto keluar dari mulutnya, seolah ada api aneh yang menyala di matanya. Dia berbicara tentang rasa soto itu dengan penuh kerinduan, seakan-akan itu satu-satunya hal yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Aku merasa seperti menatap seseorang yang telah hilang, digantikan oleh sosok lain yang lebih gelap dan penuh obsesi. Aku mencoba membujuknya untuk berhenti memikirkan tempat itu, tapi semuanya sia-sia. Seperti ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang merasuk dan mengendalikan. Aku merasa takut kehilangan sahabatku. Dan yang lebih menyeramkan, aku mulai merasakan bayangan itu juga mengintai di sekitarku. Malam-malam berikutnya, ada sesuatu yang semakin aneh. Aku mulai mendengar suara-suara dari kamar Dino. Suara yang tidak seharusnya. Suara mengunyah berat dan lambat, disertai napas panjang yang terengah-engah. Suara itu datang di tengah keheningan malam, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi setiap kali aku mengintip ke dalam kamar, aku hanya melihat Dino duduk diam. Matanya kosong, menatap tembok seolah tak melihat apa-apa. Tubuhnya tak bergerak, tapi suara itu terus mengisi ruang. Aku merasa ada sesuatu yang tak kasat mata, yang menempel padanya. Sesuatu yang menghisap dan menjerat. Seperti ada makhluk lain yang ikut makan bersamanya. Malam itu aku tahu, sesuatu di balik dinding kamar itu tidak manusiawi. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku juga mulai terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sama?
Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke desa itu. Sendirian, ada rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di warung tua itu. Aku bertanya pada beberapa warga yang kutemui di jalan. Namun, anehnya, tak satu pun dari mereka yang mengaku tahu tentang warung soto legendaris itu. Mereka menatapku dengan mata kosong, atau malah berbalik badan seolah aku bertanya hal yang tabu. Beberapa menghindar, sementara yang lain hanya diam membisu. Aku mulai merasa siolela warung itu memang tidak pernah ada sebuah rahasia tersembunyi yang tak boleh terungkap. Di balik senyum warga yang ramah, ada ketakutan yang tersimpan. Ketika aku mencoba menelusuri jejak jalan yang kemarin kulewati, jejak itu seolah menghilang, tertutup oleh semak dan kabut yang tiba-tiba turun. Aku berdiri di sana, terdiam, menyadari bahwa aku mulai masuk ke wilayah yang penuh rahasia gelap. Dan aku tahu, semakin dalam aku menggali, semakin berat konsekuensi yang harus aku tanggung. Aku duduk di beranda sebuah rumah tua, di hadapan seorang ibu tua yang wajahnya penuh kerutan dan matanya menyimpan banyak rahasia. Suara lirihnya menusuk kalbuku saat dia mulai bercerita, seolah takut kata-katanya akan membawa malapetaka. Dulu, memang ada seorang penjual soto yang tinggal di desa ini. Katanya pelan, dia bukan orang biasa. Katanya, soto yang dia buat bukan sekadar makanan, itu sudah jadi semacam perjanjian. Sesuatu yang gelap. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba merambat di punggung. Ia hilang bersama semua pelanggannya. Mereka pergi dan tak pernah kembali. Rumahnya sudah lama kosong, tapi bau soto itu masih bisa tercium pada malam hari yang sunyi. Malam mulai menelan langit, dan udara dingin mengelilingi kami, seperti bisikan makhluk yang tak kasat mata. Ibu tua itu menunduk, seolah mengenang sesuatu yang mengerikan. Aku dengar, mereka yang memakan soto itu tidak hanya menjadi ketagihan, tapi terikat pada sesuatu yang tak bisa dilepaskan. Ada yang bilang itu semacam jiwa yang terperangkap di dalam kuah soto itu. Aku menggigil. Bayangan pria tua di warung kayu itu kembali menghantui pikiranku. Seketika aku sadar, aku dan Dino sudah terlalu jauh terjerat dalam sebuah rahasia yang tidak boleh disentuh. Jangan kau coba kembali, ibu tua itu memperingatkan dengan suara serak. Kalau kau tak ingin menghilang seperti mereka. Aku memandangnya dalam-dalam, tahu bahwa cerita ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah peringatan, atau mungkin kutukan yang sedang menunggu untuk menghisap kami lebih dalam lagi ke dalam kegelapan. Langit mulai mendung ketika aku mengayuh motor menuju tempat itu. Lokasi yang sudah berulang kali kubayangkan dalam mimpi burukku. Jalan tanah berkelok itu masih sama, dikelilingi pepohonan tinggi yang seolah menutup rahasia gelap di dalamnya. Sesampainya di sana, aku mendapati bangunan yang dulu kukunjungi kini berubah menjadi reruntuhan yang hampir tenggelam dalam semak dan rumput liar. Dinding kayu yang lapuk menampilkan serangkaian bekas gigitan waktu dan cuaca, seolah rumah itu sudah lama tak bernafas. Tak ada aroma khas kuah soto yang dulu memabukkan indera. Tak ada suara kehidupan, hanya sunyi yang begitu pekat, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku berjalan perlahan mendekati reruntuhan. Mata mencoba menangkap setiap bayangan yang bergerak di sela pepohonan. Ketika aku berhenti, sebuah desiran angin dingin menerpa leherku, membuat bulu kuduk berdiri. Aku merasakan ada sesuatu, sebuah tatapan yang tersembunyi di balik gelap. Sesuatu yang mengawasi, yang tak bisa kulihat secara langsung. Ada bayangan samar yang sesekali bergerak di sudut mataku, tetapi setiap kali aku menoleh, yang kulihat hanya kegelapan dan kabut. Aku ingin berteriak, tapi suara seolah tersangkut di tenggorokan. Dalam dadaku berdesir ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Semakin lama aku berdiri di sana, semakin kuat rasa pengawasan itu. Seperti ada makhluk yang menunggu di antara reruntuhan, menunggu aku untuk mengungkap rahasia terakhir yang seharusnya tetap tersembunyi. Aku tahu aku harus segera pergi, tapi kaki ini seperti terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Di kejauhan, terdengar bisikan halus yang menyeruak masuk ke telingaku, membujuk untuk tinggal lebih lama. Namun aku sadar, semakin lama aku bertahan, semakin dalam aku terperangkap dalam jaring gelap yang tak berujung.
Langkah kakiku semakin berat saat melangkah masuk ke dalam reruntuhan yang dulu sempat kukunjungi. Papan-papan kayu yang lapuk berderit pelan di bawah beban tubuhku, seakan mengingatkan bahwa tempat ini bukanlah untuk yang hidup. Mataku tertuju pada sesuatu yang aneh di sudut ruangan. Sebuah piring putih bersih tergeletak begitu saja di atas lantai kayu. Di dalamnya masih tersisa sedikit kuah berwarna kuning keemasan. Aroma yang menyelinap ke hidungku seperti setengah kenangan dan setengah mimpi buruk. Haromnia aneh segarnya menyegarkan indera, namun terselip bau busuk lembab yang membuat perutku mual. Aku tahu ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di sini. Piring itu seolah melayang di antara ruang dan waktu, seperti sebuah pesan tak kasat mata, tersisa dari suatu ritual yang tak pernah usai. Dengan hati-hati, aku merunduk dan mengamati piring itu lebih dekat. Kuah itu berkilau aneh di bawah sinar remang yang menembus celah dinding. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang menggerak-gerakkan udara di sekitarku. Suara lirih dan basah, seperti suara sendok yang mengaduk-aduk kuah. Aku memalingkan wajah, berharap itu hanya ilusi. Namun, di sudut mataku, bayangan samar terlihat menunduk di atas. Piring itu seperti sedang mencicipi dengan lidah yang tak manusiawi. Jantungku berdetak kencang, nafasku memburu. Aku ingin melarikan diri, tapi tubuh ini terasa lumpuh, seakan terikat oleh rantai ketakutan yang tak terlihat. Piring itu bukan sekadar piring. Ia adalah pintu gerbang ke sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam dari yang bisa aku bayangkan. Dan aku tahu, saat aku berdiri di sana, di hadapan sisa soto yang tak pernah basi itu, aku sedang diambang sebuah kengerian yang tak bisa kuhindari. Ketika aku sampai di rumah, yang kutemukan hanyalah keheningan yang mencekam. Dino, teman yang sejak awal perjalanan ini aku percaya dan kenal, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Handphonenya masih tergeletak di meja ruang tamu. Layar masih menyala, seperti menunggu sentuhan jari yang tak akan pernah datang. Dompetnya juga tertinggal di kamar, rapi di atas meja kecil. Tak ada tanda-tanda keberangkatan atau rencana mendadak, seolah ia benar-benar menghilang ke udara, lenyap, ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa panik langsung membanjiri pikiranku, disusul oleh rasa takut yang menggerogoti setiap inci tubuh. Apakah ia kembali ke tempat soto itu? Apakah ia dipanggil oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam daripada yang bisa aku pahami? Aku mencoba menghubunginya berulang kali, tapi tak satu pun panggilan terjawab. Pesan yang kukirim hanya berstatus terkirim, tanpa balasan. Dalam sunyi malam yang pekat, aku merasa ada bayangan yang mengintai di sudut rumah. Sesuatu yang mengawasi, menunggu, dan mungkin mengincar langkahku berikutnya. Pikiran tentang soto itu, aroma kuah yang menempel di piring tua, dan tatapan pria tua yang menyeramkan kembali menghantui. Aku tahu, hilangnya Dino bukan kebetulan. Ini adalah tanda peringatan bahwa aku telah melangkah terlalu jauh, dan bahwa malam belum selesai. Masih ada yang harus kuhadapi. Beberapa malam setelah kepergian Dino, aku masih terjaga dalam keheningan yang membekukan. Ketika hampir semua suara dunia lenyap, dan hanya tersisa detak jantungku yang berdetak kencang. Telepon berdering. Nomor yang muncul di layar adalah nomor asing, tanpa nama. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Di seberang sana, yang kudengar bukan suara manusia, bukan pula kata-kata yang bisa dimengerti. Hanya ada suara-suara mengunyah, berat dan lambat, seperti seseorang yang sedang melahap sesuatu dengan penuh nafsu, diiringi desahan pelan. Napas yang sesak berulang-ulang berdenyut di telingaku. Jantungku berdegup semakin cepat. Rasa dingin merayap ke tulang belakang. Aku mencoba bicara, tapi tak ada balasan. Suara itu terus berlanjut, semakin intens, membuat seluruh ruangan seolah dipenuhi bayangan gelap yang mengerikan. Kemudian, tiba-tiba dering itu terputus. Aku mencoba menghubungi kembali, tapi nomor itu seolah tak pernah ada. Seperti panggilan dari dunia lain, sebuah pesan tanpa kata yang hanya meninggalkan gema kesunyian. Sejak saat itu, suara itu selalu menghantuiku dalam setiap mimpi, dalam setiap detik sunyi yang mengikat malam. Aku sadar, ini bukan hanya tentang Dino.
Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih yang mungkin sudah lama menunggu untuk terbangun. Malam-malamku kini dihantui mimpi yang sama berulang tanpa henti, seperti mantra yang terpatri di bawah sadar. Dalam mimpi itu, aku kembali ke warung tua itu, duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, diselimuti hawa dingin dan kabut tebal yang tak kunjung hilang. Di hadapanku, pria tua itu berdiri, sosoknya semakin suram dan mengerikan. Matanya kini kosong, tak lagi memancarkan kehidupan, hanya dua lubang hitam dalam yang menusuk jiwa. Ia menyajikan semangkuk soto panas. Aromanya memenuhi udara di sekeliling kami, campuran bau bunga aneh dan daging yang sudah membusuk. Aku mencoba menolak, tapi tangan pria tua itu kuat menggenggamku, memaksa aku menyeruput kuahnya. Setiap kali aku meneguk, rasa pahit dan getir menyebar ke seluruh tubuhku, seolah-olah ada sesuatu yang merasuk ke dalam darah. Di balik pria tua itu, bayangan-bayangan samar muncul, sosok-sosok yang tak jelas, melayang tanpa arah, seperti jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka menatapku dengan tatapan hampa, tanpa harapan. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara tawa serak yang mengerikan. Suara yang tak manusiawi, yang menggema di kepalaku. Bahkan setelah aku terbangun, setiap pagi, aku terjaga dengan keringat dingin, dada sesak, dan perasaan bahwa mimpi itu bukan sekadar imaji. Seolah itu adalah peringatan, sebuah panggilan dari tempat yang sangat gelap dan penuh rahasia. Aku tahu, aku harus menghadapi mimpi itu, atau mimpi itu akan menguasai hidupku sepenuhnya. Bulan-bulan telah berlalu, tetapi kehadiran aroma itu tak pernah benar-benar pergi. Ia terus menghantui setiap sudut ingatanku, seperti bayangan gelap yang tak bisa kuhapus. Aroma kuah soto itu, yang anehnya segar, namun berbau busuk, masih mengendap di ujung hidungku. Kadang muncul tanpa diundang, terutama saat hujan turun dengan deras. Malam-malam hujan kini menjadi momok tersendiri. Saat aku duduk sendiri di kamar yang sunyi, suara rintik air yang jatuh ke tanah membawa kembali kenangan itu. Dan aroma itu samar tapi nyata, tiba-tiba tercium di udara seolah mengalir lewat celah jendela yang terbuka sedikit. Aku berusaha menepisnya, tapi aroma itu menyelinap masuk, menusuk hingga ke akar ingatan. Bau itu seperti panggilan dari kedalaman yang tak bisa kulawan. Aneh, aku merasakan sesuatu yang bertentangan di dalam diriku. Rasa takut yang dalam, bercampur dengan keinginan aneh untuk kembali mencicipi kuah itu sekali lagi. Seolah tubuh dan jiwaku telah terikat pada sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang merasakan ini. Ada sesuatu yang tertanam dalam soto. Itu sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rasa atau aroma. Ia adalah janji dan kutukan yang tak bisa lepas, menarik siapa saja yang pernah mencicipinya untuk kembali. Tak peduli betapa mengerikannya konsekuensinya. Kini, setiap kali aku berusaha melupakan dan melangkah maju, aroma itu datang kembali, seperti bisikan sunyi yang tak bisa ditolak, rasa yang tak bisa hilang. Dan aku tahu, entah kapan, aku akan kembali ke sana, ke tempat yang penuh rahasia dan kegelapan itu. Karena ada sesuatu dalam diriku yang sudah terlanjur terikat, takdir yang tak bisa kuhindari. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku yang penuh misteri dan ketakutan ini. Semoga cerita tentang soto yang tak biasa dan rahasia kelam di baliknya bisa membuat kalian merasakan suasana seram yang aku alami. Ingatlah, kadang hal-hal kecil yang tampak biasa saja bisa menyimpan kengerian yang tak terduga. Jangan lupa untuk selalu waspada dengan apa yang kalian temui di perjalanan, karena tidak semua yang terlihat ramah itu benar-benar aman. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang tak kalah menegangkan. Aku nama kamu atau channel mengucapkan selamat malam, dan semoga mimpi kalian selalu indah, atau setidaknya jangan terlalu sering mencium aroma soto misterius. Ya, lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa, dan tetap jaga keselamatan kalian di setiap perjalanan.